Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Suhinar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang proyek pembacaan suhu dan kelembaban, di mana sensor yang saya gunakan adalah DHT11 atau DHT22. Kemudian kontrolernya menggunakan ESP32. Ini masih program dasar, selanjutnya bisa dikembangkan dengan fitur IoT-nya ESP32. Tapi ini masih program bagaimana si controller ESP32 ini mengendalikan, membaca sensor kelembaban dan suhu, kemudian mengendalikan output berupa heater dan alarm. Di sini saya gunakan heater untuk menangani kelembaban dengan indikator nilai kelembaban dan suhu yang rendah. Kemudian alarm saya gunakan untuk indikator suhu terminasi kabel ya. Ini saya aplikasikan di terminasi kabel sebuah gardu. Jika terminasi kabel suhunya tinggi akan terbaca. Suhu yang tinggi akan memicu penyalaan alarm untuk dicek oleh operator ya. Programnya seperti ini. Kita pakai library DHT.h untuk DHT11 atau 22, library-nya sama, tapi bahasa DC-nya yang berbeda. Karena saya pakai 22, di sini 22, kalau pakai 11, di sini 11. Oke. Lanjut, redaksinya seperti ini, DHT pin, DHT-nya DHT type, DHT type-nya adalah 22. Oke, kemudian untuk output, saya definisikan sebuah integer, heater di pin 22, pin 22 itu di sini yang GPIO 22 ya, GPIO 22. Di sini, heater saya pasang di sini, kemudian alarm LED-nya saya pasang di sini, GPIO 23. Kemudian setup, di setup-nya seperti biasa, heater sebagai output, alarm LED sebagai output. Kemudian serial beacon ini akan membantu nanti serial monitor membaca suhu sekarang seperti apa. Kemudian DHT beacon, DHT mulai membaca, kita instruksikan untuk membaca. Dan di program loop-nya seperti ini, humidity sama temperatur. Sebuah float nanti nilainya ada komanya ya, tidak bulat. Kemudian instruksinya adalah DHT read humidity. Untuk temperatur DHT read temperatur. Ini instruksi untuk sensor membaca dan controller menerjemahkan. Nah, ini syarat ketika tidak terbaca, redaksinya seperti ini. If is none H atau is none P, kalau tidak pakai redaksi ini, nilai kalau tidak terbaca itu sebenarnya none nilainya itu. Bukan angka, tapi humidity sama dengan none. Temperatur sama dengan none, itu artinya tidak terbaca. Tapi bisa kita batasi jadi seperti ini. Jika tidak terbaca, tidak usah ditampilkan. Tampilkan saja DHT22 tidak terbaca di serial monitornya. Selama tidak terbaca, program akan terjebak di sini. Tapi ketika program sudah membaca, sensor sudah membaca, program sudah bisa menerjemahkan, maka tampilannya suhu berapa, kelembaban berapa, akan ditampilkan seperti ini. Ini kita akan simulasikan secara software dulu. Software dan hardware, karena keterbatasan dalam pembuatan video ya, saya jelaskan secara software saja dulu. Ini batasan kendalinya, jika T kurang dari 26, atau H, dan H, humidity lebih dari 60, temperatur kurang dari 26, ini indikasi dingin, dan indikasi humidity-nya memang tinggi, maka nyalakan heater. Ini keterangan terminasi room, lembab, heater dioperasikan. Dan heater dioperasikan. Kemudian batasan untuk mematikan heater adalah jika suhu sudah lebih dari 35. Jadi ini menghindari ketika heater nyala itu tidak nyala mati. Kalau di batasan 26-27 misalkan. Sudah lebih dari 26 mati. Tapi lebih dari 26 masih diizinkan hidup terus heaternya sampai batasan 35. Humidity-nya kurang dari 60 mati. Kurang dari 50. Kalau tadi lebih dari 60, matinya pas kurang dari 50. Ini hanya membatasi ketika ada di persimpangan nih nilainya antara 60 dan
59 misalkan. Ini kan tidak baik juga jika heater dioperasikan nyala mati. Tapi kita kasih batasan di nilai rank 10 untuk pengaturan. Jadi lebih dari 60 hidup, kurang dari 60 masih hidup ketika kondisi hidup, dan akan mati itu ketika kurang dari 50. Heater akan dimatikan, akan ada komentar di serial monitor, beban terkendali. Heater di off. Oke, ini satu lagi untuk alarm kebakaran. Indikasi kebakaran. Ketika ruangan heater itu overheat, ini akan diterjemahkan karena DHT22 ini masih bisa membaca sampai lebih dari 80. 120 kalau tidak salah. Silakan lihat di datasheet-nya ya. Jika keluar overheat seperti ini, maka alarm harus nyala. Oke, kita simulasikan. Hardware sudah terpasang. Kita mulai verify dulu. Pastikan kabel komunikasi, COM-nya sudah benar. Kemudian board-nya itu sudah benar di SP32. Saya pakai yang ini. Dan COM-nya itu yang ini. Ini sudah tidak ada error, kita bisa langsung upload ke board-nya. Ini proses upload, kalau tidak terhubung dengan hardware-nya tidak mungkin bisa dilakukan. Kita lihat nanti prosesnya ada di sini. Nah, ini prosesnya. COM7, oke. Connecting, proses connecting, oke. Ini proses upload. Sekian persen sudah selesai. Ini sudah berjalan. Kita lihat di serial monitor seperti apa. Oke, suhu sudah bisa dibaca. Saat ini suhu ruangan, saya mengambil video ini di pagi hari. Suhu ruangan 31, ini tanpa AC. 31,6 dan kelembaban ada di 57,7. Nah, selama 3157 ini bukan parameter untuk mengoperasikan heater ataupun alarmnya. Ini 58 seperti ini. Jika sudah melewati nilai kendali ini, maka bisa mengendalikan heater operasi ataupun mematikan heater operasi berdasarkan parameter yang dibaca ini. Saya akan simulasi untuk menaikkan, agak susah ya menaikkan, nah saya tidak ada hair dryer. Ini 31, saya coba diperhatikan saja, saya coba api ya di sekitar DHT-nya. Nilai 31 apakah naik atau tidak ya. Termometer apakah si sensor respon atau tidak. Nah, ini mulai 32 karena ini saya menggunakan api ya. Di dekat DHT 33. Kelembabannya turun, suhunya naik. Nah, ini bukan suhunya naik terus karena saya sodorkan api. Kelembabannya kebetulan melebihi 60 dan sekarang lampu nyala. Oke, untuk hardware-nya saya jelaskan. Ini untuk hardware-nya. Seperti yang saya jelaskan tadi, untuk GPIO 22 saya sambung ke LED warna merah, itu indikator heater nyala. Oke, ini outputnya kecil 5 volt, 3-5 volt. Tapi untuk aplikasi ke heater aslinya ini pakai interpose relay. Nanti relaynya pakai relay membaca tegangan 5 volt, tapi kontaknya bisa disambungkan ke tegangan kerja dari heater tersebut. Begitu juga dengan alarm. Yang kuning saya pasang di GPIO 23 alarm seperti di program tadi yang sudah saya jelaskan. Ini outputnya 2223 heater dan alarm. Alarm akan nyala jika overheating lebih dari 28, DHT membaca. Itu sebagai indikasi ruang terminasi kabel mau panas, karena ini aplikasi dipasang di ruang terminasi kabel ya. Tapi kalau untuk kelembaban, untuk heater jika membaca kelembaban lebih dari 60, kemudian suhu rendah sekali di 26, biasanya habis hujan ya. Sekarang termonitor aktual suhu 33
dari 31 karena tadi sempat saya dekatkan api ini. DHT-nya membaca sekarang agak tinggi ya, 34. Ini disambung ke pin 14, GPIO 14. Kemudian sisanya adalah VCC dan ground. Seperti ini. Ini kalau untuk simulasi humidity agak susah ya. Tapi saya akan tampilkan kendalinya, akan saya turunkan karena sekarang yang terbaca itu adalah kelembaban 52 dan suhu 33. Saya akan coba program kelembaban 50, heater harus nyala ya. Oke, kita coba. Saya rubah kelembabannya lebih dari 50 karena ini sedang termonitor 54 ya. Kita coba lebih dari 50, LED heater harus nyala. Ini saya kendalikan kurang dari 40, LED-nya harus mati. Atau saya kasih batasan tipis ya biar termonitor bagus. Ini biar simulasinya jalan maksudnya ya. Ini saya kasih 54 karena sekarang 55. Dan ini kurang dari, dimatikan kurang dari 54 aja. Di aktual ini tidak boleh ya, di aktual. Tapi ini karena ini untuk simulasi, saya coba batasannya tipis. Nah, 54 dan 53. Nah, oke, langsung saja kita upload. Langsung upload karena proses verify tadi sudah bagus, dan ketika upload tanpa verify sebenarnya ini memverify juga, akan kalau ada error akan langsung memberitahu. Oke, sudah selesai. Oke, karena sudah selesai uploadnya dan ini 56 harusnya heater nyala. Karena ini 56 dan kita setting lebih dari 54, heater nyala. Nih, komentarnya seperti ini. Terminasi room sipil lembab, heater dioperasikan. Oke, 56 masih 56. Dia akan mati ketika kelembabannya di bawah 53 ke bawah. Oke, kita kembalikan ke semula. Ini di 60. Kita kembalikan semula dan kita harus lihat LED-nya harus mati. Ini di 50. LED heaternya harus mati ya. Kita upload ulang. Oke. Ini proses compile data dan proses upload ke hardware. Ini proses upload, kita lihat 100%, terbaca 57, tapi kita setting 60, maka heater harus mati. Oke, heater mati. Oke. Untuk DHT seperti itu. Untuk nilai 32 ini boleh kita simulasikan sekali lagi. Saya pakai korek ya, karena tidak ada hair dryer. Kita mulai panaskan. Di 32 ini harus mulai membaca kenaikan harusnya. Ini agak berbahaya ya, harus jangan mencoba sembarangan. Oke, ini sudah trennya sudah naik untuk suhu di 33 dan akan naik terus 34 dan akan naik terus. Untuk koreknya saya simpan, dan ini indikasi sebenarnya membuktikan bahwa DHT ini membaca. Sekarang 35
karena masih panas bekas didekatkan dengan api. Artinya DHT sudah mulai membaca, dan kita baca sekarang kelembaban 49 ya. Tadi sempat 50, jadi sempat nyala dan kondisinya seperti ini. Ini DHT, kemudian ini pembacaan aktual real time. Demikian tentang project pembacaan suhu dan kelembaban yang diaplikasikan di ruang terminasi kabel. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.